Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa adamu wa fihi udkhila jannah wa fihi ukhrij minha. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad SAW serta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau. Puji syukur yang begitu luhur, yaitu nikmat iman Islam. Allah masih sayang sama kita, masih memberikan umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mencari bekal buat menghadap Gusti Ilahi nanti. Maka dari itu, ke seluruh saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung ruh kita masih nempel di raga kita. Dan mudah-mudahan ke seluruh yang hadir, terutama di luar sana, kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari itu, ini di hari ataupun malam Jumat, sebaik-baiknya hari adalah hari yang terbit matahari padanya, yaitu hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga. Dalam hadis yang bersumber dari Abu Yubanah Al-Badri, Rasulullah SAW menyebut hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, yakni sebuah kata untuk menggambarkan sesuatu yang lebih dari yang lain. Kepalanya hari, seutama-utamanya hari adalah hari Jumat, dan merupakan hari teragung di sisi Allah Ta'ala. Bahkan baginya ia lebih agung dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari Jumat itu terjadi 5 peristiwa, yaitu satu, Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Yang kedua, Allah Ta'ala menurunkan Adam ke bumi, itu juga hari Jumat. Yang ketiga, Allah Ta'ala mewafatkan Nabi Adam juga pada hari Jumat. Pada hari Jumat ada suatu saat di mana tidak seorang hamba pun memohonkan sesuatu padanya, kecuali akan Allah kabulkan permohonannya itu selama yang dimintanya itu bukan sesuatu yang haram. Yang kelima, serta pada hari Jumat itu pula terjadinya kiamat. Maka tiada satu malaikat muqarrabin pun, tiada pula langit, bumi, angin, gunung atau lautan, melainkan semua takut pada hari Jumat.
Makanya beruntung, bersyukur kita diberi kesempatan bisa hadir di taklim ini. Banyak sekali sahabat kita yang belum mendapatkan, ataupun mereka di luar sana juga melaksanakan. Bagi yang belum juga, kita doakan supaya bisa berkumpul di taklim di malam Jumat, ataupun di hari Jumat. Karena begitu besar Allah memuliakan hari ini, malam ini. Makanya banyak-banyak kita munajat. Kalau bisa liburkan di hari Jumat tadi. Boleh usaha ya silahkan. Tapi jangan ada jual beli di hari Jumat. Itu diharamkan. Apalagi yang menunggunya laki-laki. Jual beli di hari Jumat tidak ada pahala dan diharamkan. Dan akan menghambat rezeki 1 minggu ke depan. Boleh silakan, tapi setelah ba'da Jumat. Kegiatan Jumat ini kok kita di rumah mempersiapkan diri untuk salat Jumat. Kenapa harus begitu? Allahnya pun sangat memuliakan pada hari Jumat ini. Maka dari itu kita jangan sia-siakan kesempatan. Apalagi di bulan Muharram ini. Nanti besok puasa 9, 10 sampai 11. Untuk bacaan di 9 surah ini enggak ada amalan-amalan yang emang diperuntukkan ke sana. Karena yang lebih patennya itu di tanggal 10 bulan Muharram. Dan dilaksanakan tanggal 9 ya puasa. Bagi yang masih punya kode ya kode Ramadan, tapi nggak usah pakai bawa-bawa sunnah Muharram. Siapa yang dapat kodenya, niatnya niat kodok bagi perempuan yang masih punya hutang di bulan puasa Ramadan, tapi akan mendapatkan sunnahnya di bulan Muharram. Tetap aja niatnya mana wae ku Ramadan anadai fardu syari Ramadan. Kodoan fardu lillahi ta'ala. Gak usah didobel-dobel, nanti bingung mana sunnah mana wajib nanti. Kalau dibacain wa sunnatil muharram, terbingung mana sunnah mana wajib. Cukup kita puasa mengkodok bulan Ramadan. Sama dalam istilah kita Jum'ah ini banyak sekali 27. Ada hadis yang emang nakut-nakutin, tapi tetap siapa orang yang terakhir keduluan oleh imam, nah berarti tidak tercatatlah di pintu gerbang tadi, karena imamnya udah duluan masuk ke dalam masjid. Selama imam belum masuk ke masjid, itu malaikat nongkrong terus di depan pintu, nulisin siapa yang masuk sebelum imam datang. Makanya bagi imam masih imam Jumat, itu disunahkan untuk terakhir dia datangnya. Menjaga supaya agar malaikat yang nulis tadi, yang mendaftarkan tadi, nggak cepat masuk ke dalam tadi. Jadi begitu imam datang, malaikat yang menulis siapa datang orang yang datang ke Jumat tadi, dia ngikut di belakangnya. Imam sholat ayat masjid, si malaikat yang penulis tadi nongkrong di mimbar. Melihat lagi, mengabsen lagi mana orang-orang yang emang tadi saya tulis yang hadir. Soalnya ayat masuk ke masjid, pasti kaburina terus balik. Nyawa tahu, nyorada ada seedan meren. Makanya sebelum imam datang ke masjid, yang hebat lagi kita sudah iktikaf di dalam masjid.
Nah, bila mana kita datang adhan, itu nggak boleh langsung sholat. Berdiri kita, nggak boleh duduk, dengerin adhannya. Begitu kita masbukar, nah masbuk, datangnya ketinggalan, kita jangan langsung sholat tahiyat masjid. Kalau pas kebetulan datangnya adhan di sana, kita dengerin adhan beres, baru bagaimana bacaan kita untuk mengganti sholat tahiyat masjid. Subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar 3 kali sudah sebagai cukup untuk menggantikan sholat tahiyat masjid bila mana kita ketinggalan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid. Jadi datang penghormatan dulu, mau datangnya ke musola tetap tahiyat masjid. Takutnya ini bukan Jumat, kita mau tahiyat masjid, mau itikaf, tapi kebetulan yang ada di depan kita itu musola, itu tahiyat masjid aja boleh. Karena ke masjid jauh, adanya musola, kita mau itikaf, mau zikir, mau apa. Ya laksanain sholat sunnah tahiyatul masjid. Bacaannya kuliah sama kulhu. Dari situ kita itikaf. Nah, beres salam, kaki kita yang pas tahiyat tadi nggak boleh digerakin, niat dulu. Nawaitu antaqifa di hadal masjid lillahi ta'ala. Niat saya itikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Tapi jangan digerakkan kakinya merubah daripada bekas tahiyat tadi. Pantes. Jadi nggak boleh gerak, niat dulu, baru boleh beres niat, baru boleh di silanya, bahasa Sunda diserobe silanya, disilahin, dilisahin, dibangunin. Kudu pegangan tanpa bisa ngajongklok. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Makanya jual beli di sini ada di surah Jumat. Nah, kalaupun kita nggak jaga, kita udah persiapan untuk hari Jumat. Kecuali modal kita gotong royong ataupun apa ya. Jangan mengadakan urusan dunia dulu. Bagaimana yang ngantor? Ngantor juga sama ibadah. Kerja juga ibadah perintah Allah. Tugas kita. Cuma niatin. Jangan niat ngantornya, kerjanya cuma niat kerja doang. Atau cari duit doang. Atau gaji doang. Mau bebenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah ya Rabbi, niat saya tugas ataupun niat berusaha untuk beribadah di hari memenuhi kebutuhan untuk ibadah keluarga karena Allah Ta'ala. Ada menyimpang sedikit. Masih adakah yang bermasalah di sini? Masih? Mana orangnya? Saya. Jadi siapa yang bermasalah? Bagi orang yang bermasalah harus senang. Itu tanda Allah sayang sama kita. Yang penting menyikapinya dalam permasalahan tadi. Karena masalah itu ibarat soal. Kalau kita lulus dalam sekolah, yang dilihat soalnya apa jawabannya? Atau lain Jumatan nih mah tadi kira kalau Jumat lah. Jawaban berarti bukan soal. Maka dari itu tinggal kita menyimakinya. Sesuai orang hambaku bila mana aku kasih suatu ujian,
fa inna ma'al usri inna ma'al usri. Aku ambil ujian kecil ujiannya, tapi beribu-ribu kebaikan di belakangnya. Suatu ujian di balik ujian tadi banyak hikmah yang besar. Siapa yang bisa bantu kita? Update status. Jangan diingat siapa yang kita mau minta tolong. Manusia siapa yang kita ingat untuk bisa menolong kepada soal kita. Ini yang salah besar. Mulai kita menghadapi masuk dunia syirik. Jangan kepikir kemana kita harus cari orang yang bisa menolong. Karena yang bisa menolong semuanya, yang memberi semuanya adalah Allah. Makanya ingat langsung kepada Allah, karena soalnya dari Allah. Jangan sekali-kali mengingat siapa yang bisa bantu persoalan kita. Hanya urusannya, dan tidak aturan dengan yang punya dunia langit beserta isinya. Kalau tetap kita nggak bisa merubah ini, kita termasuk golongan orang-orang yang kufur nikmat. Kesananya syirik nasa. Jadi akhir dari apa yang menjadikan ujian kita hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mampu. Karena dasarnya soal ujian ini dari Allah, kembalikan kepada Allah. Jangan sekali-kali mengingat siapa, kemana, dari mana, penyambung, susah teman, jawab ke jalan Jumatan, bantuan itu, hidup teman, susah teman, sakit teman, kaya teman. Bu, suami ganteng masalah enggak? Setengah ganteng masalah ini. Jadi ini masalah Pak. Ada pertanyaan ke ibu. Coba Abi minta jawab 3 aja. 3 kebaikan suami. Ingat masih ingat ibu? Bu. 3 sebutin kebaikan suami. Lupan? Coba minta hiji teh. Kagorengan suami. Dia bisa nawar ke 10. Kudu nama di mana orang ijab kabul terima saya nikahnya. Berarti harusnya itu kebaikan. Tapi kalau lurus jalannya ini seorang istri, apapun juga permasalahan di suami kita mah tetap karena keriduan suaminya harusnya kita berterima kasih sama. Pernah berterima kasih sama suami? Abi mulai coba tanya. Kuari kanyangan. Pernah kedua, ya kerja jalan dia buat. Abi nekasanya jalan-jalan. 1 berterima kasih, 2 minta maaf. Itu gerak. Mun salah kina tadaikeun, ibu Pak nuhun terima kasih geus daek ngabiayaan kula. Hampura Pak ikhlas ridhokeun. Pernah teh? Dijamin ku Allah lamun sahabat jelema kieu itu kan benar duit gede. Tapi bari diimpus. Ibu lamun ngajalankeun naon anu kahayang Allah, ku Allah diturutkeun kahayang ibu. Urang menurutkeun kahayang Allah bae. Siap teh, Bu? Beungeutna henteu ieu teh meragukan. Ibu ku abi dibocorkeun Bu mun hayang sus. Ibu hayang sunat teu? Hayang panjang umur teu?
hayang cager teh laksanakeun kahayangna. Allah hayang itu cocok teh cocok ibu paksakeun. Bayangkeun bae suami bayangkeun bae kasep. Aing geus, bu kasepan salaki ibu, gantengan suami ibu, gantengan abi, jujur. Hei. Ingke heula cenah geus suami ibu. Apa kata Nabi? Coba sia aing teh. Nu pasti nama gantengan salaki ibu karena nu daekeun ka ibu eta kan salaki ibu. Aing heulanan. Nyabunya, anu pasti mah suami ibu yang ganteng karena suami ibu yang mau nikahin ibu. Nges dawam tentang nu dua tadi. Arek berangkat salaki ka mana bae, bilang terima kasih. Panuhun biasa kan geus. Itu biasa mah emang dasarna ge moal bisa. Ulah izin, ulah cuek, ini karena bener be izin. Bapak nekal ke mana Pak? Nekal sawah, atur nuhun Pak. Balik menang belut Bapak, mau menang orai kado. Demi Allah be. Pulangnya malamnya minta maaf. Salah suami minta maaf, istri minta maaf. Ulah pada gede hulu bisa diasup helm. Siap ente ye sugih mau demi Allah be. Saminggu be ye. Tapi ulah kapaksa sia. Kuis koe dibocorkeun sia main kaduhungan. Mana ilmu aduh. Jadi bila mana kita mendapatkan kesulitan yang besar, masalah yang besar, doa apa yang dibaca? Bila mana ada tekanan, langsung ini aja kepada Allah. Gak usah diberi kesempatan untuk berpikir saya harus apa, saya harus bagaimana. Apa yang dibaca? Surat Kahfi ayat 10. Mana bacaannya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan. Baca eta. Nu arek butuh modal, nu arek mer hutang, nu arek non deui. Nu hayang geura kawin. Sarua. Doakeun urangnya nu masih keneh bujangan, sing geura meunang pasangan. Soalnya dunia teh kiamat. Bisa teu ngarasakeun kanikmatan dunia. Bagi yang teteh-teteh, bagi yang perempuan yang belum punya pasangan, termasuk jandana sing enggal di pasian pasangan di Gusti Allah anu sae pikeun dirina. Sia maulah amin meureun. Sia mah boga salaki main amin bae. Tuan teh bisa diijabah ya. Menang dua ge. Jadi kalau seandainya ada permasalahan dengan suami, ibu nekawin yang siapa baik ge, itu rezina mau berubah, mau demi Allah. Ibu mau terlalu ngabayang-bayangkeun salaki batur jeung salaki ibu, mau endah doraka. Aing mah kawin jeung camat mah. Kudu nama. Jadi ibu nekawin jeung presiden, ibu nekawin jeung sahabat, jadi itu kan. Moal ibu eta masing-masing rizina dibere ku Allah. Nekawin jeung pangangguran. Sama segitu ibu rezekinya. Mau dengan pejabat sama.
Karena rizki semua hambaku, perempuan, laki-laki, kecil, besar, aku sudah pakar, aku sudah makanya ulah sering ngebayar yang ngabaik dari para rubu i korban sanetron kabeh dunia terbalik. Jadi angan-angan ibu lah yang salah besar. Padahal rezeki ibu yang harus dikelola. Kenapa? Rezeki yang dibanding-bandingkan dengan yang lain. Kadang-kadang ada nggak di sini yang rumah tangganya suaminya nggak bekerja, istrinya bekerja, terus nuntut ke suaminya yang diberi salah ina ayat mana jalan mana? Bu, begini, Abi bocorin. Abi tahu dari mana? Dasarnya di Al-Quran. Jadi bila mana suami ibu tidak mengasih nafkah, itu rezekinya semua dikasihkan kepada ibunya, istrinya. Begitu cara Allah. Kalau sekarang ibu menuntut ingin dikasih suami, jatah ibu tadi cabut ke Allah, diberikan ke suami. Paham pikir? Kudunya ibu beruntung diberi kepercayaan, rezeki langsung ke ibu, tidak melalui suami. Menang pada dibuka sorangan banyak. Nggak digung lah sombong. Gitu dia ayah rezeki seorang suami yang dinempel di istrinya. Makanya semuanya, pokoknya mah jangan merasa memiliki. Semua ada rezeki daripada keluarga kita. Kadang kita makan aja nggak kelihatan, datang orang ikut di hostel, padahal orang membeli rokoknya. Ngumpul, belum tentu itu rokok, kita yang hisap semua. Bawa ke Alparu, waktu berat misalnya, kita cangkangan doang. Kagas-gas nalik. Bisa aneh kan, mesti duduk kaget. Maka Nabi mah percaya karena iklan. Eta pinanggaran corona aja rokok kabeh. Uyahan tadi. Mau eta kapal api, dibuka kapal api jauh kapanan. Kopi doang. Yang sudah percaya karena anu kitu. Sekali deui baju yang kita di rumah pun bukan punya kita. Baju yang sudah milik ini adalah baju yang dipakai. Jadi yang di lemari itu bukan punya kita. Suatu waktu bisa kebakar, suatu waktu bisa hilang, bisa diambil orang. Makanya jangan merasa memiliki semua tadi aman. Jangan selalu kita ibaratnya mengagungkan diri kita, ingin dihormat, gila pujaan, hilang yang mujinya, hilang semuanya. Kadang-kadang jangan terlalu benci dengan manusianya. Sewaktu-waktu bisa jadi cinta kita kepadanya. Makanya lebih baik terjebak di dalam hujan, dalam perjuangan, daripada terjebak cinta bakal ditinggalkan. Wow. Jadi tadi ya, kalau dalam kesulitan yang sama sekali pernah itu Ashabul Kahfi dia membaca Rabbana bareng-bareng Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Setelah dibacanya setelah lafaz Allah tadi. Lafaz Allah yang 66 kali itu kesulitan yang buang sekali. Makanya langsung turun sama Allah. Di mana kita ada apapun juga permasalahan, karena masalah ini adalah suatu tanda bukti bahwa Allah sayang sama kita. Salah satunya orang yang sedang diuji yang punya masalah, Allah sedang menyiapkan ribuan kebaikan buat diri kita. Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Allah sedang mengangkat derajat kita.
Allah sedang mengabulkan apa yang kita inginkan. Makanya nggak usah panik, nggak usah khawatir. Selama hati kita memegang iman kepada Allah, hanya Allah yang bisa menolong kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya upaya, hanya Allah. Coba sekarang buktikan keimanan kita. Allah tidak melihat kepintaran, Allah tidak melihat gelar, Allah hanya melihat iman kita sampai di mana kita hakul yakin ataupun yakin kepada Allah. Maka dari sekarang mulailah kita bismillah untuk menata hati, tatmainul qulub. Tata hati kita ini punya etika dengan Allah. Apapun juga kita milik Allah, serahkan sama Allah. Suami jangan merasa memiliki. Suami itu rizki, bukan milik kita. Kalau benar milik kita, panggil suamimu yang sudah meninggal, protes sama Allah. Kalau merasa milik ibu, bisa enggak ibu menghidupkan lagi? Ya Allah, dia suamiku, kenapa sih kau ambil? Coba protes. Semua anak, suami, istri adalah titipan dari Allah. Titipan hati-hati, jangan sampai dinodai, jangan sampai disakiti. Jaga baik-baik. Akan senanglah siapa yang menitipkan kepada kita. Maka dari itu, hidup ini cerminan hidup kita ini gimana tingkah laku kita menjalankan apa yang menjadi hukum muamalah kepada Allah. Hati-hati, apalagi di Jumat. Jangan kalian santai-santai enak-enak Jumat ini ataupun waktu-waktu yang banyak kita sering sia-siakan. Salah satu penghalang rezeki macet, salah satunya adalah meninggalkan sholat. Ini salah satunya rezeki macet, cita-cita lambat, telat, itu akibat kita tidak melaksanakan perintah Allah. Bagi-bagi yang biasa subuhnya masih seberang, tolong jangan sampai kalian merasa tidak ada hati untuk rasa penyesalan. Biarpun itu dikodok, tapi buktikan nyesel. Jangan sampai diulang-ulang. Makanya mulai detik sekarang, kayak orang-orang ibadah haji di Mekah, kenapa subur-subur orang-orang Mekah? Tanya di Mekah, ada enggak orang yang pusing mikirin urusan dunia? Dia pusing, kebingungan mikirin bagaimana sholat bisa berjamaah, bagaimana mereka bisa berdoa di tempat-tempat makbaroh. Di sini pun bisa kita dijadikan haram di Mekah kita. Usahakan tingkah laku kita seperti di haram, maka hidup akan berselamat dunia akhirat. Karena kita selalu mengikuti apa yang Allah inginkan. Demi Allah, Allah pun akan menurutin apa yang kalian inginkan. Maka dari itu kita memohon kepada Allah supaya bisa istiqomah di dalam menjalankan perintahnya, diterima semua amal ibadah kita, dihilangkan rasa malas, penyakit-penyakit hati di dalam hati kita, agar kita bisa betul-betul hidup di dunia ini, betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal. Terus kuat emang, kuat kene, aing teu kuat. Bagi yang lupa silakan lihat nanti di surat Kahfi ayat 10. Itu udah level panas. Cuman kalau kita memohon, dianjurkan diawali dengan baca sholawat, ditutup dengan sholawat. Hasil enggaknya gimana Allah melihat hati kita. Kalau kita yakin demi Allah
detik hari itu juga Allah kabulkan apa yang kita inginkan. Kalaupun belum, jangan salah kemana-mana. Berarti kita belum sempurna di dalam berpasrah diri sama Allah. Belum sempurna cara etika kita memohon kepada Allah. Makanya itu tidak kabul segala keinginan kita. Nggak ada yang sulit di dunia ini. Nggak mungkin Allah mengasih sesuatu ujian kepada hamba di luar daripada nalarnya. Nalar dulu. Nalar. Jadi di luar kemampuan hambanya. Maka dari itu, tolong timbulkan hakul yakin, at-taqwa huwallah dalam hati kita untuk menghidupkan hati kita sampai di mana kita punya keyakinan sama Allah. Allah tidak melihat mulut kita, Allah tidak melihat dalaman otak-otak kita. Allah hanya satu, hanya melihat hati kita. Hidupkan hati kita, mohon sama Allah, jangan sampai merem. Biar hati yang ngomong, jangan mulut yang ngomong. Biar mulut bacaannya Allah, hati memohonkan apa yang kita inginkan. Ini akan terangkat oleh Allah doa kalian, langsung Allah jawab. Ini masih lupa dalam niat yang Abi udah beberapa kali, tapi ingatkan di mana kita mau bekerja, baca niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rob, niat saya bekerja untuk bekal ibadah keluarga karenamu ya Allah. Ataupun bekerja ini dijadikan sebagai ibadah buat kita. Jangan kalian nunggu, berarti kita tidak melaksanakan ibadah bekerja. Keluar kemana Bi? Udah keluar aja. Makanya udah keluar, sholat duha di luar, bukan sholat duha di rumah. Kalau laki-laki sholat duhanya di rumah nggak bakalan bisa. Nggak bakalan, paling dimontang-banting kayak main pingpong. Allahumma duha itu pingin, kalau langsung pingin ijabah, kita keluar bekerja, sempatkan waktu jam 9, jam 10 atau jam 8, kita sempatkan mampir di musola ataupun di tempat-tempat yang emang baik untuk kita ibadah. Jadi bukan di rumah setelah beres salat duha kita lari ke kerjaan, bukan begitu. Di tempat kerjaan kita kerjakan, bukan tempat kerjaan, maksudnya sedang bekerja kita sempatkan untuk sholat duha. Cukup 2 rakaat aja langsung mustajab. Kalau udah mustajab di dunia mudah semua rezekinya, demi Allah jaminannya di surga apa di alam barza pun bebas dari sisa kubur. Lapang gede di jero kuburna, udah sempit. Saya ngagencet gara-gara sok ngadawamkeun sholat duha. Kalau pingin lancar rezeki, berkah di alam kubur, dawamkan sholat duha. Mohon jadi mun gawena di mah sempetkeun urang. Ulah langsung urang meneh keluar ke salat duha ulah. Atuh ka imah deui maksudna. Cuman sewaktu kita kerja, jadi benar-benar niat dengan blok wali nya aing salat duha cek abi ya atuh geus geus bersih lah ya. Kadang-kadang kita mah berberasa itu disempatkeun ulah mah aja memeh na bengkel atau memeh keluar urang geus ngalaksanakeun salat duha ya. Jadi can gawe urang geus nawar-nawar kita jelema pokona ge can buka. Jadi kerbuka urang nyempatkeun salat. Pahamnya? Urang geus gawe nyempetkeun jam 8 jam 10 urang nyempetkeun salat duha 2 rakaat langsung harita keneh. Bagi keluar salat duha dan tapi Allah bukti. Karena para urang pahala geus moal meunang ge buktina. Soalnya Allah mun urang tacan deui makena tacan buka warung gitu pikiran salat. Aduh, bisa ya langganan ya can kamu jangan. Aduh, kumaha ya? Mana eta can santang can dipareuman lampu. Kitu balap. Nah, pasti mau dikasih. Allahumma inna du'auka wal bahabau. Kalau di barang-barang kalau anak. Benjol. Eta mun duhana di imah. Jadi duha itu yang paling bagusnya selagi kita bekerja sempetin untuk sholat duha. Jadi betul-betul kelihatan niatnya. Kalau dari rumah mah udah nggak bisa, niat aja udah nggak bisa dilihat karena hati kita condong ke tempat usaha kita, takut ketinggalan lah, kantor takut kudu masuk. Eker
keur gawe. Hah? Atau peniat ngarana mandi meureun gitu. Nya pulang heula ka rumah orang sempatkeun detik hari teh dijajal kuna mah tak salat dua jelema bisa salat dua kabeh ge ngentena teu sesuai jeung ilmuna teu sesuai makana kieu di bulak balik bae urang ider bae muter bae ieu mah abi ngamalu urang mah pan Islam na pengucunya sam turunan tingkong sampai ka cucu ngalau cilok dipesek aing nyaona ngaulu menang nempoti kolot gitu ditanya mati rok bilang sana kena nanyakeun rukun udah moal nyarahoan mana nu ngabatalkeun mana naon ye wudu bisa-bisa teh diterima salatna lamun wuduna urang kahijab ku urusan dunya demi Allah moal diterima jadi urang pawudu eta fokusnya bersihkeun najis leutik nu aya di dalam urang lamun urang keur ngaluh nawai surabada siap berubati aduh kata jadi paruman eta kerang di kesana mariman batal teu sauluna hatena ge masih kena inget ka dunia jadi kuduna urang mah fokus nya bagus sampurna salatna sanajan teu jeung ilmuna beunang diterima karena yang bikin sahnya salat itu adalah tapi dong kabayang pan sia muak atuh wudu deui kunaon kitu batal teu kudu wudu deui kan aing mah teu boga wudu cenah jadi pokona mun kalau udah sampurnakeun wuduna ulah ingetkeun segala wudu sapotong di waduh ya rokok katinggal laksana mah ditokot ku si apit di ngomong itu maksudnya jika aing keur ngawudu sia manengan rokok jadi ulah pokoknya mah intinya tidak boleh sedikit pun kalau kita wudu ingat urusan dunia berarti wudunya tidak sah di mana yang tidak sahnya di pas kita niatnya nawaitu rasulullah istibahati sholati fardhu ta'ala niat tadi bareng dengan air datangnya ke muka jadi kalau seandainya di hati diartikan niat saya menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala ini tangan ini nggak boleh diangkat sedikit pun putar terus di kepala kita di muka kita sampai hati ini mengartikan apa yang menjadi niat kita kalau untuk kumur-kumur mengubah tangan dulu kumur-kumur dulu. Nah kumur-kumur jangan disatuin dengan air sambil nyuci hidung. Kalau kita nyuci hidung nggak dapat sunnah nih. Kalau hanya digini-gini doang, harusnya airnya dibawa ke atas, disedot. Insrecai namanya, jadi disedot. Nah, istirahat. Jadi tarik ke atas. Pertama lo pasti kebesekan. Enggak orang sering banget biasa deh, enak plong. Jadi kalau pengen dapat ya kayak gitu tadi. Bekas wudu tidak boleh dianduk, tidak boleh dikepretin. Sampai kepretinnya ramah. Hah? Hei, cipratin. Nah, makruh wudunya, makruh sholat. Biarin sebasa-basanya sekering-keringnya di muka. Tidak boleh. Jadi dianduk nggak boleh. Nanti mau kenanya basah nanti banyak tai renyit. Ya sudah. Kalau nggak mau jadi tai renyit, ya usah sholat. Lihatin aja itu mau kena ke, mau kagak ke.
Bagaimana orang yang perempuan di dalam melaksanakan sholat Jumat itu tidak wajib untuk di masjid. Tapi gimana kita kalau seandainya di Mekah, ikut aja. Tapi tetap harus ngedohoran. Jangan mentang-mentang ikut sholat Jumat ngedohorannya enggak. Kan kita mah enggak wajib sholat Jumat bagi perempuan. Yang wajib soteh dohornya. Ibu-ibu sok sholat Jumat, Bu. Ibu-ibu ketahui aja, Bu, di sini sholat maid seperti apa. Karena ibu bingung, banyak jamaah umroh, jamaah haji yang lagi sholat maid pakai ruku. Kagetin mana ya? Allahu Akbar, ruku sampai sujud. Allahu Akbar. Kopak takbir, berarti sampai karena sujud. Gaeng, baju ngelas depan kita imam bisi anak dosa anak kudu itu jangan mata kami pakai ruku. Jadi sekedar kita mengetahui tentang bab Jum'ah bagi perempuan dengan sholat maid itu boleh-boleh saja. Karena nanti di Mekah itu akan pahalanya besar, Ibu, kalau sholat maid. Nanti mungkin pembahasannya ini silakan pertanyaan biarpun di luar daripada ini. Silakan. Iya. 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 Karena itu bukan masjid. Ya. Ya udah ikutin karena ya ibaratnya kalaupun kita sholat jamaah, cuman kalau sepertinya kita hati nggak pas, ya tetap kita mau sholat di situ nggak bakalan diomelin. Ada sholat nggak ada yang sholat Jumat di sana itu. Iya, di Mina. Iya di Mina ada masjid di Tananji. Namira. Karena masjid itu hanya tempat sholat aja, bukan masjid. Karena kalau udah bukan hajian, itu sepi, nggak ada orang, nggak ada penduduk. Cuman bisa aja nanti kalau di Sayyidina Ali tadi mana? Syiah itu sholatnya ini atau Sunni Syiah, sholatnya itu cuma tiga kali. Duhur ke asar sekali, terus maghrib ke isya. Nanti kalau ziarah ke mana, ke Masjid Kaum di Turki, Turkinya Sayyidina Ali mana sih? Lain maksudnya imahna di Masjid Kaum, di Masjid Kafah sana. Pokoknya mah di Turki udahlah. Di Turki itu sholat cuma di Masjid Kafahnya itu cuma 3 kali. Langsung di jamaah takbir, jamaah takbir kabeh. Duhur asar sekali. Pas waktu duhur tuh dia kerjainnya. Nanti ketemu lagi maghrib langsung di jamaah takbir lagi isaknya. Kedua sama subuh. Jadi sholat tilu kali maksudnya. Ya, bisa kita sholat berbarengan biar nggak fitnah, tapi dalam hati niatkan kita niat sendiri. Iya. Kalaupun kita ikut juga seperti sholat Jumat, yang wajibnya dipingin tahu. Wajib berjamaah sholat Jumat berapa rakaat? Alfanana. Jadi sholat Jumat yang wajib berjamaah itu 1.
Bila mana kita perut udah kebelet, boleh duluin. Tapi di rakaat kedua, tapi itu rusuh. Seperti ada kitanya pingin berak, nggak kuat, boleh duluin imam. Tapi setelah sholat rakaat pertama. Nah, kita berangkat pulang dari masjid, bila mana kita langsung minum atau dahar dan piring-piringnya, itu gugur semuanya pahala 27 tadi. Kuruna kumabi, jadi datang ke rumah tutup dengan selawat. Datang ke rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau di jalan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karak makan. Jadi kalau dari masjid kita bawa-bawa terus pahalanya, dipakai datang ke rumah langsung minum kepada sholawat, berarti ditutupnya oleh minum, habis semuanya. Jadi datang ke rumah udah langsung udut, udah langsung ngopi, maca sholawat deh sekali. Ya mau biak 5 detik ya. Allahumma sholli sayyidina Muhammad, gelek inum jeung belasna. Allah. Teu meunang. Biak kita gugur kabeh. Iya. Bisa, kalau perempuan juga bisa. Kan ada 4 perbedaannya juga dengan Imam Hanafi, dengan Imam Malik, dengan Imam Syafi'i. Itu hanya beda di pas kita ngebahas ngusap kepala. Bedanya, kalau Imam Malik, dia hanya dipopok juga bisa. Apalagi Imam Syafi'i, mudah. Hanya diusapin begitu aja udah jadi. Iya. Dia ada di sana, mungkin sebelumnya dia udah wudu. Iya. Cuman kita nggak boleh ngikutin, kita tetap harus dibuka. Karena kita pakai Imam Syafi'i. Tadinya kita wudu Imam Syafi'i pas putaran, kita pakai taklid ke Imam Malik atau Imam Hanafi, nggak batal dengan wudu, tetap nggak sah. Judulnya wudunya pun beda. Makanya kecuali kita imamnya Imam Hanafi atau Imam Malik, terus kita menjalankan tawaf, nggak nempel itu boleh. Makanya perbedaan kita wudu dengan selain Imam Syafi'i dengan yang lain itu hanya di kepala doang. Imam Hanafi sampai tengah, Imam Malikinya sampai bawah, balikin lagi ke telinga langsung. Kalau Imam Syafi'i hanya diusap begini aja udah jadi ujung rambut. Jadi makanya kenapa kalau di sini pakai kayak gitu kagak bisa, karena tidak rusuh tempatnya. Oh, saya pakai Imam Malik sama istri sama ini nggak batal wudu, nggak boleh. Dan sebagian besar sama mertua nggak batal wudu, sama mertua nggak batal wudu, mertua istri ataupun mertua perempuan. Kata kalau batal wudu bisa dikawin, bisa nggak kawin sama mertua? Makanya jangan sembarangan. Onani non bahasa onani. Onani mengeluarkan sperma dengan sendiri. Itu sama dengan berzina dengan indung, dengan ibu jari. Jangan gitu, belajar ngerti. Jadi anu urena urut naon? Nya maka cek abg tutup bae nyawa kitu eta langsung tutup bae maca sholawat sakali. Teu naon teu karokoge. Teu ulah di jero masjid. Di gigirna. Teu naon teu karokoge.
ngan lamun urang langsung dahar bae cek abdi teh maca sholawat heula eta menjadi ngagugurkeun kana pahalana 27 lamun hayang menang padilana dawamkeun maca 77 Fatihah 7 Kulhu 7 Falak 7 Anas 7 Nah, pokoknya orang diu kana ngariung maca sholawat sekali. Karena kita mah bebas, nek dahar, nek naon gitu. Ngenulah pokoknya mah dituntunganna orang langsung nginum, bae pokoknya kudu maca sholawat. Jadi ditutup segala pagawean Jumat eta ku sholawat. Makanya bakal dikabulkeun segala imal ibadah. Allah kita bisa nolak kana amal ibadah orang, namun diawali dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Paham ya? Terus tadi ya, nggak ngaji mau lalu bangkel liur, bae diapalkeun moal. Kuari masa etik yang penting senap karena ulangan. Terus ibu-ibu ayo nanya teh. Nya, nutun boleh ge, nu penting bisa ngajagana. Hiji nangis. Karena tetesan air urang eta kena makom kena eta palebatan bara api. Itu kenapa dia enggak boleh juga kalau bisa mah menjaga daripada itu tadi. Orang kan perempuan ada kotornya. Takutnya nggak bisa menjaga. Di situ biasa pakai softtek. Di sini softtek nade. Eta doang mengajaga jadi najis nempel di tempat makom tadi. Itu api yang paling bara api yang meleleh. Tangisan juga seperti tadi. Apalagi sampai meraung-raung. Cukup sedih itu di hati. Jadi sekarang benarkan kita nggak usah membenarkan jasad kita. Karena ingat jasad ini, ganteng ini, cantik ini semuanya bakal sirna. Semuanya fan bakal hilang, bakal buruk, bakal hancur dimakanin. Yang penting kita benarkan hati kita. Ini kunci kehidupan kita dunia akhirat pasti selamat. Yang penting hati ini kasih makan dengan zikiran. Pernah nggak Rasulullah enggak kurang dari 100 kali baca istighfar? Kok kita hanya 15 sih? Coba istighfar nih, istighfar astagfirullahaladzim. Kita berapa kali? 15 kan sehari. Habis duhur 3, habis asar 3, habis maghrib 3. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ilai qaim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Rasulullah kurang ke 100 sehari. Rasul lain. Makanya perbanyak setiap hari kita membaca istighfar. Itu buat pelindung dosa-dosa kita. Insya Allah mati kita pasti mati syahid. Makanya perbanyak sehari 24 jam ini usahakan 100 kali minimal baca istighfar. Dan ya Allah di jalan. Astagfirullah. Edan anyar. Nah, intinya setiap hari harus membaca istighfar 100 kali. Dirubah semua kelakuan kita menuju kebaikan biarpun ilmunya belum sampai. Demi Allah otodidak nasib kita Allah akan rubah total. Orang kakarke niat ke Allah mesti robah. Santai ya. Pokoknya nama eta benges. Pantanganna rezeki bisa macet karena kita sering meninggalkan sholat, kurang lancar segala macam. Mulai ikutin orang yang benar-benar jasad. Sekali biasakan kita untuk berzikir, isi hati kita ini agar kuat ruh kita, batin kita kuat, dijamin jasad pun bisa sehat. Makanya sehat selain minum vitamin, sehat ruh nak baguskan ke orang. Karena ruh ini tidak akan hilang, tidak akan sirna sampai terus sampai masuk surga. Kalau jasad hancur di alam kubur, di alam mahsyar, beak di geheng, di jambatan silot, beak di kerbun, dan di nerakana. Ges jasad mah antep ke no penting mah jiwana
sehat, kuat, zikir terus sama Allah. Biarpun HP-nya jadul, tapi pulsanya melebur. Kita manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.